Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Refdi Yuliantara, mahasiswa usia PJJ Akuntansi. Mohon izin untuk dapat mempresentasikan makalah yang menjadi tugas atau kesehatan ujian akhir semester, di mana saya menulis tentang analisis ukuran pemusatan, penyebaran, dan bentuk distribusi data dalam statistik ekonomi dan bisnis. Di mana topik ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor ekonomi dan bisnis. Izin untuk selanjutnya, sebagai latar belakang, dalam era globalisasi dan transformasi digital saat ini, pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan bisnis tidak lagi bisa hanya mengandalkan intuisi. Data menjadi fondasi utama yang harus dianalisis secara objektif. Statistik hadir sebagai alat krusial untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Secara spesifik, ukuran pemusatan, penyebaran, dan bentuk distribusi data adalah komponen vital dalam analisis statistik karena ketiganya memberikan gambaran karakteristik umum dan variabilitas data. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep-konsep ini, para pelaku bisnis dan analis ekonomi dapat merumuskan strategi serta kebijakan yang lebih akurat dan berbasis pada fakta empiris. Pada makalah yang saya tulis terdapat rumusan masalah yang disusun dari latar belakang yang saya sampaikan tadi. Saya merumuskan 3 pertanyaan utama yang akan dibahas dalam presentasi makalah ini. Yang pertama, kita akan menggali lebih dalam mengenai pengertian dan tujuan dari ukuran pemusatan, penyebaran, serta bentuk distribusi data dalam konteks statistik ekonomi dan bisnis. Kemudian yang kedua, kita akan membahas teknik penghitungan masing-masing ukuran, baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, dan terakhir, yang ketiga, kita akan melihat bagaimana penerapan dan interpretasi ukuran-ukuran statistik dalam kasus nyata di bidang ekonomi dan bisnis. Sejalan dengan rumusan masalah yang tadi kita sampaikan, tujuan dari penulisan makalah dan presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar serta tujuan penggunaan ukuran pemusatan, penyebaran, dan bentuk distribusi data. Kemudian saya juga akan menyajikan metode perhitungan dari masing-masing ukuran statistik tersebut. Dan yang tidak kalah penting, saya akan memberikan contoh penerapan ukuran statistik ini dalam studi kasus ekonomi dan bisnis, menjembatani antara teori dan aplikasi di dunia nyata. Mari kita mulai dengan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan pada dasarnya adalah konsep fundamental dalam statistik deskriptif yang menggambarkan nilai representatif atau nilai tengah dari suatu kumpulan data. 3 ukuran yang paling umum kita gunakan adalah yang pertama, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Setiap ukuran ini memiliki keunggulan dan cocok untuk jenis data tertentu. Misalnya, median cenderung lebih stabil saat data mengandung outlier atau nilai ekstrim dibandingkan dengan mean yang sangat sensitif terhadap pensilan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, ukuran pemusatan ini sangat penting untuk menyederhanakan data yang kompleks dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terinformasi. Ukuran penyebaran yang digunakan
eh, atau dispersi yang melengkapi ukuran pemusatan dengan menunjukkan sejauh mana nilai-nilai data tersebar dari titik pusatnya. Ini sangat penting karena dua kelompok data bisa memiliki rata-rata yang sama, namun dengan tingkat penyebaran yang sangat berbeda yang mengindikasikan risiko atau stabilitas yang berbeda pula. Ukuran umum yang digunakan meliputi yang pertama jangkauan atau range, simpangan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Dari keempatnya, standar deviasi adalah indikator yang paling populer karena secara kuantitatif menggambarkan penyimpangan data terhadap rata-rata dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Dalam konteks bisnis, ukuran penyebaran data penyebaran sangat berguna untuk mengukur tingkat risiko, menilai kestabilan kinerja, dan memprediksi fluktuasi variabel ekonomi seperti harga, penjualan, atau laba. Kemudian kita beralih ke bentuk distribusi data. Nah, distribusi data menggambarkan pola penyebaran nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Distribusi dapat bersifat simetris, yaitu seperti distribusi normal di mana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah dan menyebar seimbang pada kedua sisi. Namun seringkali kita menemukan distribusi yang tidak simetris atau miring atau skewed, yang menunjukkan bahwa data lebih condong ke satu sisi, baik itu miring ke sisi kanan atau positively skewed, atau ke kiri negatively skewed. Selain kemiringan, ada juga keruncingan atau kurtosis yang mengukur puncak distribusi dan seberapa sering nilai ekstrim muncul. Memahami bentuk distribusi ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola tersembunyi, menilai potensi risiko, dan menentukan teknik analisis statistik yang tepat untuk data yang kita miliki. Ketiga ukuran yang telah kita bahas tadi, pemusatan, penyebaran, dan bentuk distribusi, sebenarnya saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu kumpulan data, mean, median, dan modus memberitahu kita tentang nilai sentral atau representatif data. Di sisi lain, jangkauan, varian, dan standar deviasi menjelaskan seberapa jauh data tersebar dari nilai sentral tersebut. Memberikan gambaran tentang variabilitas atau resiko. Sedangkan skewness dan kurtosis kemudian memberikan detail lebih lanjut tentang bentuk distribusi, termasuk adanya kemiringan atau keruncingan serta potensi keberadaan outlier atau nilai ekstrim. Dalam distribusi normal yang ideal, mean dan modus akan berada pada suatu titik. Nilai skewness-nya 0 dan kurtosisnya mendekati 3. Namun, jika terjadi penyimpangan dan normalitas, ini mengindikasikan karakteristik data yang berbeda yang memerlukan interpretasi dan pendekatan analisis yang lebih cermat. Studi kasus atau contohnya, untuk memberikan gambar yang lebih konkret, mungkin kita bisa lihat beberapa contoh penerapan ukuran-ukuran statistik dalam kasus nyata di bidang ekonomi dan bisnis. Untuk mean, rata-rata pendapatan bulanan UMKM dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan umum atau kinerja rata-rata suatu sektor. Misalnya, dalam contoh kasus yang ada di Makalah, rata-rata penghasilan 7 pelaku UMKM adalah 9,57 juta per bulan. Sedangkan untuk median, contohnya pendapatan median bisa menjadi lebih representatif jika terdapat UMKM dengan penghasilan sangat tinggi atau rendah atau outlier yang bisa mendistorsi nilai rata-rata. Dalam contoh, median penghasilan UMKM adalah 10 juta, yang berarti setengah dari UMKM berpenghasilan di bawah
10 juta atau setengah di atasnya. Kemudian untuk modus dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk terlaris di pasar. Dapat juga membantu dalam strategi persediaan dan pemasaran. Mohon izin. Kemudian untuk standar deviasi, dalam investasi standar deviasi digunakan untuk mengukur volatilitas harga saham ya, yang secara langsung mengindikasikan tingkat risiko investasinya. Sedangkan skewness, jika distribusi pendapatan miring ke kanan, ini menunjukkan adanya ketimpangan di mana sebagian kecil individu memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, sedangkan untuk kurtosis, return investasi dengan nilai kurtosis yang tinggi mengindikasikan potensi risiko ekstrim atau kemungkinan lonjakan harga yang tidak terduga. Terakhir, untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa ukuran pemusatan, penyebaran dan bentuk distribusi data adalah fondasi yang sangat penting dalam analisis data statistiknya di bidang ekonomi dan bisnis. Penguasaan dan pemahaman yang mendalam terhadap ketiga konsep yang dijelaskan tadi ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih akurat, berbasis data, mengelola risiko dengan lebih baik, dan merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika pasar maupun bisnis. Oke, yang terakhir, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan melalui makalah maupun presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca maupun menonton video presentasi ini, dan juga memenuhi syarat untuk kelulusan atau menempuh ujian akhir semester pada semester genap untuk PJJ akuntansi yang sekarang. Demikian saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.